Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Perjalanan mencari ilmu titik bak. Dikisahkan seorang pemuda berusaha merampok seorang tua renta di jalan. Ternyata orang tua renta itu tidak memiliki harta kecuali tasbih di tangannya. Akhirnya orang tua renta itu menyerahkan tasbih itu kepada pemuda seraya berkata, "Silahkan kau ambil ini anakku, hanya ini yang aku punya, kalau kau ingin lebih banyak lagi, lihatlah ke pohon enau itu." Pemuda itu kemudian menoleh ke pohon enau itu yang ditunjukkannya. Betapa takjubnya melihat pohon itu berbuah emas dari akar hingga ke daun. Melihat itu si pemuda menyadari kalau dirinya telah berhadapan dengan orang berilmu dan sakti. Pemuda itu segera meminta maaf dan mencium tangan orang tua itu, seraya memohon, "Wahai Tuan, perkenankanlah saya menjadi murid, dan hamba mohon maaf atas perlakuan saya terhadap Tuan." Orang tua itu memandang kepada si pemuda dan berkata, "Ilmu apakah yang engkau inginkan dariku?" Si pemuda menjawab sambil menundukkan kepala, "Ilmu titik bak Tuan." Sambil tersenyum, orang tua itu memegang bahu pemuda dan menyuruhnya berdiri. "Baiklah, tetapi aku harus pulang dulu dan tunggulah aku di sini," kata orang tua itu. Beliau pun lalu pergi. Sekitar 3 tahun kemudian, orang tua itu baru teringat kalau dia telah berjanji kepada pemuda itu untuk memberikan ilmu titik bak. Orang tua itu bergegas menuju arah pertemuan mereka saat pertemuan awal. Betapa terkejutnya orang tua itu dikala melihat pemuda itu sedang duduk semedi di tempat yang dia janjikan dulu di pinggir sungai. Terlihat kurus dan dirinya telah dijalari dedaunan. Orang tua itu lantas membangunkan si pemuda dan langsung menjadikannya murid dan memberi nama pemuda itu Sunan Kalijaga, si penjaga kali. Dan orang tua yang sakti itu adalah seorang wali yaitu Sunan Bonang. Demikian kisah awal pertemuan Sunan Kalijaga berguru dengan sang mursyid yaitu Sunan Bonang. Pelajaran bahwa huruf dalam Al-Quran memiliki makna, telah diajarkan Sunan Bonang kepada muridnya yaitu Sunan Kalijaga. Yang dimaksud ilmu titik bak itu ialah ilmu makrifatullah dan ilmu ini bukan ilmu yang sembarangan didapat. Ada syaratnya, ada gurunya, ada usahanya. Bukan dengan cara membaca ilmu hakikat lalu kita telah makrifat, itu namanya masih meraba bukan merasa. Tayangan ini tidak akan sampai membuatmu kehadiratnya, itu hanyalah wasilah yang sebatas kepada kefahaman saja tanpa engkau merasakan atau tenggelam di dalamnya. Ilmu makrifat ialah ilmu yang pernah Allah ajarkan dahulu tatkala kita masih berada di alam syahadah, yaitu alam sebelum alam rahim ibu. Kuntu kanzan mafian wa ahbabtu anurafu fahalatu al-halq liyarifuni. Aku ialah hazanah yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk untuk mengenalku. Namun ilmu ini terlepas saat kita terlahir ke dunia, dan mesti kita cari kembali sebelum meninggal dunia. Ilmu yang wajib kita pelajari untuk sampai ke hadiratnya, yaitu ilmu hakikat dan makrifat. Firman Allah dalam Al-Quran, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Mengenalku, Surat Az-Zariyat, 56. Seluruh isi kandungan kitab Al-Quran itu inti dalam surat Al-Fatihah, dan inti Al-Fatihah itu ada di Bismillah, dan seluruh inti Bismillah itu terangkum di dalam titik, di dalam bak. Misalkan air laut dijadikan tinta, dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Ilmu Allah itu luas, engkau tidak akan pernah bisa menyelami semua ilmunya karena keluasannya. Yang harus engkau lakukan saat ini hanyalah perlu memahami satu titik saja untuk memahami keluasannya, di titik bak itu. Sayyidina Ali berkata, "Aku adalah titik di bawah huruf bak pada basmalah." Huruf bak tanpa titik ibarat Zatul Haq Allah yang sudah ada ketika segala sesuatunya belum ada atau belum diciptakan yang selanjutnya, karena Zatul Haq inilah tercipta alam semesta atau tercipta segala sesuatunya menjadi ada. Tanda titik di dalam huruf bak itu berjumlah 1, misalnya titik itu diberikan pada huruf nun, bentuk huruf nun sama dengan huruf bak kecuali beda letak titik. Bila titik disimpan di atas, maka disebut nun. Bila disimpan di bawah, maka disebut bak. Sebelum dia menciptakan alam semesta, lebih dahulu dia menciptakan kalam. Kalam tersebut diperintahkan olehnya untuk mencatat semua hazanahnya. Titik nun melambangkan hazanah yang tersembunyi itu, kuntu kanzan mahfiyan.
Titik nun lalu diturunkan sehingga dia tidak lagi dilingkupi oleh sebuah wadah. Ketika itu nun berubah menjadi bak, dengan tujuan agar hazanahnya dapat dikenal, wa ahbabtu an urafu. Setelah itu, Allah menciptakan makhluk, fa'ahalaktu al-halq, sehingga dia dapat dikenali. Dikatakan oleh para sufi bahwa Allah menyimpan semua ilmu pada huruf ba dalam ungkapan yang berbunyi. Beikana wa emakana. Beiyakun wa emayakunu. Fa'ujudul, awal ini bei. Artinya, hanya dengan izinku segala sesuatu yang telah ada itu dapat terwujud, dan hanya dengan izinku sajalah semua yang akan ada dapat terwujud. Atau sederhananya, Beikana emakana, beiyakunu emayakunu, fa'ujudul awal ini bei, dengan aku ada apa saja yang telah ada dan dengan aku akan ada apa saja yang akan ada maka semua alam ini adalah denganku. 1. Beikana emakana. Maksudnya, bersamaku ada apa yang telah ada. Apa yang telah ada? Nur ala nur atau nurullah kemudian diikuti dengan 2. Beikanu emayakunu. Maksudnya, bersamaku akan ada apa saja yang akan ada. Apakah yang akan ada? Nur Muhammad, asal kejadian atau hakikat Muhammad yang berasal dari wujud, ilmu, nur, syuhud. Yakni asal wujud daripada zat, asal ilmu daripada sifat, asal nur daripada asma dan asal syuhud daripada af'al yang semuanya asal daripada Allah. Lalu kepada 3. Fa'ujudul, awal ini bei. Maksudnya, adanya sekalian alam ini adalah denganku. Sehingga dengan demikian lebih jelasnya bahwa wujud alam dan seluruh isinya hanyalah karena izin Allah dan hakikat segala perwujudan ini adalah atas nama Allah belaka. Semua itu menandakan bahwa Allah berkenan bahkan senang apabila perbuatan, nama-nama, dan sifat-sifatnya dikenal oleh manusia. Jadi, titik bak pada bismillah merupakan pintu gerbang dan sekaligus gudang yang menyimpan segala hazanahnya. Sesungguhnya ilmu titik bak itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana cara memindahkan titik yang berada di luar diri dipindahkan ke dalam diri sehingga titik itu menjadi cahaya bagi diri. Hal ini diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah yang diawali dengan huruf bak dan diakhiri dengan huruf nun. Bak titik di luar. Nun titik di dalam. Intinya kita harus menjadikan titik yang di luar itu menjadi titik di dalam seperti dalam titik nun. Bak Bashar melihat memandang dengan nun nur Allah. Untuk menuju nun dengan cara mujahadah, murakabah, muhasabah, musyahadah sehingga bisa memahami wujud, ilmu, nur, syuhud dan sampai kepada hakikat dan makrifatullah. Silahkan mencari guru yang mursyid arif billah kamil mukamil. Untuk mengajarkan ilmu titik ba atau makrifatullah. Wallahu alam. Sumber mysticustripsufi.blogspot.com sufipedia.blogspot.com. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.